Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab terakhir pada semester ini ya, yaitu adalah kesetimbangan kimia. Kemarin saat bab termo kita sudah mempelajari banyak sekali jenis-jenis reaksi dalam kimia. Nah, pada kali ini ternyata reaksi kimia itu sebetulnya dibedakan menjadi dua jenis deh. Ada yang namanya irreversible dan juga ada reversible. Apa itu? Kalau irreversible ini ternyata reaksinya itu akan maju ya, jadi dia itu searah. Nah, sedangkan kalau misalkan reversible dia itu dua arah. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya contoh nih, irreversible ya. Saya punya arang ya. Arang itu C, ya kan? C yang dibakar dengan O2 akan menghasilkan CO2. Nah, jadi dia itu ketika kayunya habis, maka si pembakaran ini akan semakin banyak, ya kan, hasilnya akan semakin banyak. Jadi dia itu akan searah gitu loh. Si reaktannya ini akan habis dan ini juga kemungkinan setelah itu akan habis. Dia searah ini ya. Nah, kalau misalkan contoh dari reversible itu ada dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada es batu. Nah, ini contoh fisikanya sih. Jadi es batu itu kan awalnya itu adalah H2O dalam bentuk padatan ya, solid ya. Ini solid. Nah, terus dia itu akan meleleh. Jadi H2O dalam bentuk liquid ya. Nah, seperti ini. Tapi ketika si air yang mencair ini, air yang meleleh ini saya masukkan ke dalam kulkas lagi, maka dia akan kembali menjadi es batu. Nah, pada reaksi ini nanti bentuknya seperti ini deh. Jadi dia bisa ke sana dan juga bisa kembali. Nah, ini yang dikatakan sebagai dua arah. Dia bisa kembali lagi menjadi es. Namun pada contoh arang di sini, arang yang sudah dibakar tidak akan bisa kembali lagi menjadi arang, ya kan? Abu tidak akan bisa kembali menjadi arang. Tidak bisa kembali lagi menjadi si kayu, gitu ya. Ini contoh untuk yang dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi contoh dalam industri ya. Jadi ada gas N2 itu direaksikan dengan gas H2 hidrogen akan menghasilkan yang namanya NH3 ya. Ini juga gas juga. Ini berarti kalau disetarakan 3. Nah, seperti ini. Ternyata pada industri urea ya, dia itu akan semula gas N2 dan gas H2 ini bereaksi akan membentuk NH3, gas NH3. Namun dengan panas yang sama, ternyata si gas NH3 ini akan kembali lagi deh. Jadi meskipun pada awalnya memang sama-sama dipanaskan nih ya, gas N2 dan gas H2 dipanasin, terus membentuk gas NH3. Nah, ternyata dia itu langsung kembali lagi menjadi N2H3, N2 dan H2. Jadi dia itu nggak bisa pure dapat si NH3, akan selalu kembali lagi menjadi semula begitu. Nah, kalau misalkan seperti ini nanti harus ada yang ditambahin ya agar dia itu menjadi yang diinginkan, menjadi NH3 yang diinginkan gitu. Nah, dalam reaksi reversible ini ada syaratnya dek. Dia itu harus dalam dalam reaksi tertutup ya. Reaksi tertutup. Ya jelas kalau misalkan kita mau membuat es yang meleleh ini menjadi kembali es, membeku lagi, tentu saja kita harus menutup rapat kulkasnya. Kalau misalkan tidak, ya tidak bakal jadi lagi, begitu ya. Oke, ada gambaran ya berarti ya. Jadi kalau misalkan yang tadi ini bisa habis,
Kalau yang irreversible bisa habis, kalau yang direversible ini tidak bisa habis, gitu ya. Dan tandanya itu berbeda, panahnya itu seperti ini kalau yang irreversible. Kalau yang direversible itu tanda panahnya itu bolak-balik, reaksinya maju dan juga kembali lagi menjadi reaktan, begitu. Nah, untuk jenis kesetimbangan ternyata itu ada beberapa macam ya. Ada 2 macam di sini. Ini berdasarkan wujud zat-zat yang terlibat pada reaksinya. Jadi di sini ada homogen dan juga ada heterogen. Oh, saya warna merah ini kenapa? Oke, jadi untuk homogen, kita di laju pernah mendengar ya kata homogen ya. Kalau di sini dia itu melibatkan satu macam wujud zat saja, misal gas saja atau aquos saja atau larutan saja. Contohnya apa, Bu? Contohnya ada saya kasih CH3COOH dalam bentuk aquos. Ini akan reaksi bolak-balik ya, karena kita memang sedang belajar kesetimbangan. Nah, seperti ini ya. Jadi, ada yang tahu CH3COOH apa? Iya, ini tuh adalah asam cuka deh, asam cuka. Nah, ini yang biasa kalian makan bersama bakso. Seperti ini. Nah, ternyata asam cuka ini termasuk pada jenis homogen ya, jenis kesetimbangan homogen. Kenapa? Karena di sini kita tahu dia fasenya aquos. Nah, karena dia dalam bentuk cair ya, larutan ya, maka dia itu sebetulnya akan membentuk ion CH3COOH, COO- dan juga ion H+. Begini. Nah, ion-ion ini akan bereaksi lagi membentuk si cuka ini lagi. Seterusnya akan selalu seperti itu. Itu ya. Jadi si aquos fasenya sama. Kemudian ada yang heterogen. Nah, kalau heterogen ini bermacam-macam. Dia melibatkan berbagai wujud zat. Ada gas, solid, liquid, dan juga aquos ya. 4 fase yang kita pelajari dahulu. Jadi saya kasih contoh ada CO3, kalsium karbonat ya, dalam bentuk padatan. Terus dia itu akan membentuk CaO. Ini C-nya besar ya, takutnya. Nah, CaO dalam bentuk padatan dan apa ini? CO2 dalam bentuk gas. Sama seperti tadi ya. Dia akan kembali lagi seperti semula. Namun di sini yang berbeda apa? Yang berbeda itu adalah fasenya. Kalau di sini ada solid menjadi solid dan gas. Nah, di sini ada perbedaan ya. Kalau tadi sama semua, aquos. Begitu. Inilah perbedaannya. Nah, kita masuk ke tetapan kesetimbangan. Apa sih tetapan kesetimbangan ini? Tetapan kesetimbangan itu ada 2 macam, Dek. Ada kesetimbangan berdasarkan konsentrasi, ada juga berdasarkan tetapan parsial. Kita singkat KC dan KP ya. Kalau si KC ini konsentrasi, dia itu hanya fase gas dan aquos. Nah, berarti dia itu ada 2 macam nih, ada gas, ada juga aquos ya. Dalam satu reaksi boleh ada 2 macam ini. Nah, terus kalau misalkan yang tetapan parsial itu dia hanya fase gas saja, cuma satu aja ini ya. Oke, perbedaannya udah paham ya. Nah, terus bagaimana menulisnya? Jadi misal saya punya reaksi di sini. Yang KC dulu ya. Gas H2, terus dia itu bertemu dengan si gas klorin, dia akan membentuk apa? HCl dalam bentuk gas juga. Nah, seperti ini ya. Kita tahu kalau misalkan ini itu adalah reaktan. Nah, kalau yang di kanan ini adalah produk. Nah, seperti ini ya. Berarti kalau misalkan kita mau menulis KC sama dengan kita lihat fasenya dulu. Kita cek, oh ini gas masuk, ini gas juga masuk, dan yang produknya masuk. Oke, gas semua. Nah, terus si produknya ini tuh di atas, Dek. Taruh di atas, kita tulis nama ini senyawanya saja, HCl.
Nah, koefisiennya 2 ini kita jadikan pangkat seperti ini. Oke, gasnya gimana Bu? Gasnya fasenya tidak perlu ditulis. Terus reaktan kita taruh di bawah. Nah, kita tulis saja senyawanya H2. Bu, itu angka, ya kan namanya senyawa H2. Terus nggak usah pakai plus atau min atau apa, langsung saja Cl2. Seperti ini ya. Nah, ini contoh dari kesetimbangan berdasarkan konsentrasi dari reaksi ini. Oke, lanjut untuk yang si tekanan parsial ya, tetapan parsial ya. Saya punya contoh, ada karbon dalam bentuk solid, terus direaksikan dengan H2O dalam bentuk gas, dia akan membentuk CO2 dalam bentuk gas tambah H2 dalam bentuk gas juga. Nah, seperti ini ya. Kalau misalkan Kp itu, ingat, kita hanya gas saja, berarti kita cek, oh yang S ini enggak, berarti nanti yang masuk ke H2O, CO2, dan H2 ini ya yang masuk. Ini juga sama, yang produk yang di atas, yang reaktan di bawah. Kita coba, tapi kalau misalkan Kp, kita itu nambahin P di depan senyawa ya. Nah, seperti ini. P, CO2, terus ada P, H2 per P dari H2O. Gitu. Paham ya? Seperti ini bentuknya. Untuk penulisan tanda panah sebetulnya ada beberapa macam ya. Ada yang boleh modelnya seperti ini, ada yang modelnya seperti ini. Itu terserah, kalian boleh, yang penting ini menunjukkan bolak-baliknya ya. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, seperti itu. Terus semisal nih, Bu, di sini reaksinya yang ada fasenya itu hanya di produk saja. Ya udah, nanti kamu nulisnya yang di atas saja, nggak apa-apa. Jadi cuma misal ini aqueous gitu ya. Benar, pakai laser point. Misal ini ya, misal ini gas, terus ini aqueous, ini liquid gitu ya, atau solid. Berarti kan yang kepakai hanya produk. Ya udah, kamu nulisnya HCl pangkat 2 aja seperti ini. Terus kalau misal Bu, yang ada fasenya tuh di reaktan saja, misal H2 sama Cl2 aja, si HCl-nya enggak. Ya udah, nanti kamu nulisnya 1 per H2 dan Cl2. Begitu ya. Oke, kalian boleh coba-coba mengerjakan mengerjakan LKS di halaman 108 yang nomor 2 dan 3. Itu nanti kalian bisa kerjakan, coba-coba saja. Nanti kalian bakal memahami maksud saya yang tadi, produk saja atau reaktan saja. Begitu ya. Wah, ternyata sudah selesai. Oke, saya akhiri pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Kalau misal ada yang masih bingung, ada yang masih kurang jelas, silahkan ditanyakan saja. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.